Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Yelvi. Saya Andriana, kelas RPL 1F, NIM 25081. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview untuk yang berjudul Pharmacology Brinzolamide Tetes Mata. Diambil dari jurnal yang berjudul Brinzolamide Ophthalmic Suspension. It's a pharmacology and use in the treatment open angle glaucoma and ocular hypertension. Sebagai pendahuluan untuk farmakologi brinzolamide tetes mata itu uh, brinzolamide adalah tetes mata sebagai obat anti glukoma yang menghambat karbonik anhidrase. Dengan kandungan formula molekular brinzolamide adalah dengan kode kimia C12H21N3O5S3 dengan berat molekul 383,5 gram per molekul dan titik didih di 131 derajat Celcius sebagai agen anti glukoma dalam bentuk suspensi ophthalmic 1%. Pada manusia, karbonik anhidrase merupakan isoenzim dengan bentuk yang paling aktif adalah karbonik anhidrase 2 atau CA2. Inhibisi pada CA2 akan mensupresi pembentukan aqueous humor pada mata sehingga menurunkan tekanan intraokular. Brinzolamide diindikasikan untuk hipertensi okular dan glaukoma. Sudut terbuka ya. Brinzolamide akan menghambat karbonik anhidrase dalam prosesus ciliaris sehingga menurunkan sekresi humor aqueous serta memperlambat pembentukan ion bikarbonat dan mengurangi natrium dan sirkulasi cairan pada mata. Hasilnya penurunan tekanan intraokular. Brinzolamide sebenarnya telah diresepkan pada praktik untuk penurunan tekanan intraokular pada anak 2 tahun ke atas. Namun, keamanan dan efikasi brinzolamide pada populasi pediatrik belum diketahui, sehingga penggunanya tidak disarankan. Selain itu, ada pula studi yang menunjukkan manfaat lain dari brinzolamide. Dalam kasus distrofi retinal pada anak, studi ini menunjukkan bahwa pemberian brinzolamide mampu menghasilkan perbaikan anatomi ringan dari kista makula. Perbaikan ketajaman visual juga dilaporkan terlihat meski tanpa penurunan signifikan dari kista makula. Farmakodinamik brinzolamide. Brinzolamide tetes mata bekerja dalam menghambat karbonik anhidrase dengan bentuk yang paling aktif adalah karbonik anhidrase 2 atau yang disebut dengan CA2. Penghambatan CA2 dalam proses ciliaris mata akan menurunkan sekresi humor aqueous serta memperlambat pembentukan ion bikarbonat dan mengurangi natrium dan sirkulasi cairan pada mata. Hal ini akan bermanfaat dalam kasus glaukoma dan hipertensi okular karena akan menghasilkan penurunan tekanan intraokular yang merupakan faktor utama penyebab kerusakan saraf optik dan hilangnya lapang pandang. Farmakokinetik. Pada brinzolamide itu setelah pemberian secara topikal pada mata, brinzolamide akan masuk ke sirkulasi sistematik
karena afinitasnya pada CA2, brinzolamide akan terdistribusi secara ekstensif pada sel darah merah dan memiliki waktu paruh yang panjang. Untuk absorpsi, setelah pemberian topikal, brinzolamide tetes mata akan diabsorpsi secara sistematik. Obat ini berkaitan dengan sel darah merah dan waktu paruh dalam darah mencapai 111 hari. Sedangkan dalam pendistribusiannya, brinzolamide berkaitan dengan protein plasma sebanyak 60%. Obat ini memiliki afinitas dengan CA2 yang banyak ditemukan pada sel darah merah. Sedangkan untuk metabolisme itu sendiri, metabolisme pada manusia akan terbentuk metabolit berupa N-desetilbrinzolamide. Metabolit ini juga berkaitan dengan atau berkaitan pada karbonik anhidrase dan terakumulasi di sel darah merah. Sedangkan untuk eliminasi itu sendiri, brinzolamide diekskresikan utamanya di urin dalam bentuk yang tidak berubah. N-desetilbrinzolamide juga ditemukan di urin bersama dengan metabolit N-desmetoxpropyl dan O-desemetil dalam jumlah yang kecil. Untuk indikasinya, kita bahas untuk indikasi brinzolamide diindikasikan untuk kondisi-kondisi seperti glukoma sudut terbuka, kondisi kronis di mana tekanan mata meningkat secara bertahap, dan hipertensi okular, peningkatan tekanan intraokular atau TIO tanpa adanya tanda kerusakan saraf optik. Untuk dosisnya, untuk dosis penggunaan brinzolamide itu sendiri, itu untuk dewasa, dosis ditentukan berdasarkan kondisi pasien dan petunjuk dokter. Brinzolamide umumnya diteteskan ke mata yang sakit, itu satu tetes dalam 2-3 kali dalam sehari ya. Untuk cara penggunaan yang tepatnya, tentunya kocok botol terlebih dahulu sebelum digunakan, karena sediaan ini berbentuk suspensi. Dan juga jangan biarkan ujung penetes menyentuh mata, kelopak mata, atau permukaan lainnya untuk menghindari adanya kontaminasi dari barang lain. Setelah meneteskan, tekan sudut mata dekat hidung atau ductus area mata selama 1-2 menit. Hal ini untuk mengurangi penyerapan obat ke dalam aliran sistemik. Untuk efek samping dan kontraindikasi, brinzolamide terdapat efek samping sebagai berikut. Efek samping biasanya bersifat lokal pada mata, namun bisa juga dirasakan secara sistemik karena obat terserap ke dalam aliran darah. Sering terjadi penglihatan kabur, biasanya terjadi sesaat setelah meneteskan obat. Hindari mengemudi sampai penglihatan kembali jelas. Untuk sistemik, itu terjadi dysgeusia atau muncul rasa pahit, asam, atau tidak enak di dalam mulut. Hal ini terjadi karena obat mengalir dari saluran air mata ke tenggorokan. Mungkin efek samping lainnya yang bisa dirasakan adalah ketidaknyamanan mata, perih, gatal, kemerahan, atau rasa seperti ada benda asing di dalam mata atau mengganjal. Mata kering dan berair juga bisa dirasakan pada sebagian pasien, dan juga sakit kepala atau hidung meler atau tersumbat, itu bisa dirasakan juga. Untuk efek samping yang lebih serius itu bisa langsung hubungi dokter atau terjadi alergi berat. Di antaranya mungkin bengkak pada wajah, lidah, atau tenggorokan, dan kesulitan untuk bernapas. Sedangkan untuk kontraindikasi itu sendiri, kontraindikasi penggunaan brinzolamide
itu biasanya tidak boleh digunakan oleh pasien dalam kondisi seperti hipersensitif terhadap sulfonamida atau dengan gangguan ginjal berat itu tidak disarankan. Untuk pasien dengan clearance atau kreatinin kurang dari 30 mili per menit karena obat ini dibuang melalui ginjal. Untuk kesimpulan, brinzolamide adalah lini kedua yang efektif atau tambahan pada terapi kombinasi. Dengan poin-poin kesimpulan sebagai berikut, penggunaan utama itu ditujukan bagi penderita glaukoma, sudut terbuka, dan hipertensi mata. Keamanan tidak boleh digunakan oleh orang dengan alergi obat sulfa, gangguan ginjal berat, atau masalah keasaman darah. Untuk efek samping yang khas, yang paling sering adalah penglihatan kabur sementara setelah penetesan dan rasa pahit di mulut karena obat mengalir ke tenggorokan. Dan satu hal, uh, untuk kesuksesan terapi ini sangat tergantung pada kepatuhan pasien dan teknik penggunaan yang benar, seperti mengocok botol sebelum menggunakan atau memakai untuk memaksimalkan efek lokal dan minimalisir efek pahit di mulut. Selain itu, meskipun penggunaan tidak disarankan untuk anak, tetapi ada studi yang menunjukkan manfaat lain dari brinzolamide dalam kasus distrofi retinal pada anak yang mampu menghasilkan perbaikan anatomi ringan dari kista makula. Brinzolamide telah diresepkan untuk anak di atas 2 tahun, namun keamanan untuk pediatrik belum diketahui, sehingga penggunaan obat belum atau tidak disarankan untuk anak di bawah 2 tahun. Demikian review dari saya tentang brinzolamide ophthalmic suspension. A review is a pharmacology and used in the treatment of open-angle glaucoma and ocular hypertension. Dari jurnal Michael Lester, Klinik Oculista University of Genoa, Italia. Terima kasih kepada Bu Yafi atas kesempatannya yang diberikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.